saya tetap menyarankan bagi sahabat tani, jika menanam cabai varietas Langgeng 58 pada musim hujan, saya tetap menyarankan bagi sahabat tani untuk melakukan perempelan tunas air bagian bawah dan juga melakukan perempelan daun yang sudah tua, agar kelembapan pada lahan sahabat tani bisa terjaga. Dan jika kelembapan dapat terjaga, maka untuk serangan hama dan juga serangan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya, Ahmad Sultoni. Baik, kali ini saya sedang berada di lahan cabai dengan varietas Langgeng 58. Walaupun lahan ini minim nutrisi, akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa produktivitas cabai varietas Langgeng 58 pada lahan ini sangatlah istimewa. Bagaimana pertumbuhan tanamannya dan juga perawatannya selengkapnya setelah yang satu ini. Baik, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Dan kali ini saya sedang berada di lahan cabai dengan varietas Langgeng 58. Salah satu varietas cabai yang menurut saya sangatlah istimewa dari segi produktivitasnya. Sebelumnya perlu sahabat tani ketahui bahwa cabai pada lahan ini sudah petik yang ke-15. Dan cabai pada lahan ini sudah berumur sekitar 125 hari. Akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa untuk segi produktivitasnya, saya katakan masih sangatlah istimewa. Karena memang perlu sahabat tani ketahui bahwa cabai varietas Langgeng 58 ini memiliki keistimewaan, yakni produktivitasnya yang sangatlah istimewa. Dan jika bisa sahabat tani lihat bahwa setiap cabang ranting bisa muncul buah, dan rata-rata buah yang muncul adalah double. Dan perlu sahabat tani ketahui bahwa cabai varietas Langgeng 58 pada lahan ini berjumlah sekitar 2000 tanaman. Dan pada panen yang sebelumnya atau panen yang ke-15, pemilik lahan mendapatkan sekitar 1 kintal. Ini menandakan bahwa untuk segi produktivitas cabai varietas Langgeng 58 tidak perlu diragukan lagi. Lalu, jika bisa sahabat tani lihat bahwa batang dari cabai varietas Langgeng 58 ini memiliki karakteristik yang mudah berkayu. Hal ini secara tidak langsung bahwa untuk serangan layu fusarium bisa sedikit teratasi. Lalu, sebelumnya juga perlu sahabat tani ketahui bahwa cabai varietas Langgeng 58 ini belum mengklaim untuk tahan virus. Akan tetapi, bisa sahabat tani lihat bahwa untuk serangan virus pada lahan ini, saya katakan cukuplah minim. Karena dari total 2000 tanaman, hanya ada sekitar 4 tanaman saja yang terserang virus Gemini ataupun virus kuning. Hal ini menandakan bahwa untuk serangan virus kuning ataupun virus Gemini pada lahan ini, saya katakan cukuplah minim. Lalu, sebelumnya perlu sahabat tani ketahui juga bahwa lahan ini merupakan lahan bekas yang sebelumnya lahan ini ditanami gambas, dan setelah gambas selesai barulah ditanami cabai varietas Langgeng 58. Dan juga perlu sahabat tani ketahui bahwa tanaman cabai varietas Langgeng 58 ini tidak diberi pupuk susulan. Akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa walaupun tanaman cabai varietas Langgeng 58 pada lahan ini tidak diberi pupuk susulan, untuk produktivitas dan juga untuk segi pertumbuhannya saya katakan sangatlah istimewa. Akan tetapi bisa sahabat tani lihat bahwa karena pemberian nutrisi yang saya katakan cukup minim, untuk pertumbuhan ataupun perkembangan buahnya tidak bisa maksimal. Sebelumnya perlu sahabat tani ketahui bahwa cabai varietas Langgeng 58 ini memiliki keistimewaan, yakni buahnya yang sangatlah padat dan juga kulit buahnya sangatlah tebal. Hal ini secara tidak langsung bahwa jika buah cabai memiliki kulit yang tebal, maka untuk serangan patek ataupun serangan antraknos bisa sedikit teratasi. Lalu untuk perawatan yang dilakukan pada lahan ini, saya katakan untuk pemberian nutrisinya sangatlah minim. Karena pemilik lahan hanya memberikan nutrisi susulan via spray, yakni dengan nutrisi yang mengandung unsur kalium. Karena juga perlu sahabat tani ketahui bahwa unsur kalium merupakan salah satu unsur yang sangat dibutuhkan tumbuhan dalam proses pembuahan. Dan juga perlu sahabat tani ketahui bahwa pada fase vegetatif, untuk perawatan ataupun pemberian nutrisi yang diberikan pada cabai varietas Langgeng 58 pada lahan ini, saya katakan cukuplah minim. Karena pemilik lahan tidak memberikan nutrisi pada fase vegetatif. Pemilik lahan hanya memberikan nutrisi susulan pada fase generatif, yakni hanya memberikan nutrisi yang mengandung unsur kalium 1 minggu dilakukan 1 kali pada fase generatif. Hal ini secara tidak langsung bahwa untuk segi perawatan pemberian nutrisi, saya katakan cukuplah minim. Lalu untuk jarak tanam pada lahan ini, jarak tanam antar tanaman cabai sekitar 50 x 50. Ini merupakan jarak yang
menurut saya cukup optimal, karena bisa sahabat Tani lihat bahwa untuk pertumbuhan tanaman cabai varietas Langgeng 58 ini saya katakan cukuplah istimewa. Dengan jarak antar 50 kali 50 setiap tanaman cabai, dari segi pertumbuhan dan juga perkembangan tanamannya saya katakan masih sangatlah baik. Lalu untuk perawatan yang dilakukan pada lahan ini, pemilik lahan tidak melakukan perempelan tunas air bagian bawah ataupun perempelan daun yang sudah tua. Akan tetapi saya tetap menyarankan bagi sahabat tani, jika menanam cabai varietas Langgeng 58 pada musim hujan, saya tetap menyarankan bagi sahabat tani untuk melakukan perempelan tunas air bagian bawah dan juga melakukan perempelan daun yang sudah tua, agar kelembapan pada lahan sahabat tani bisa terjaga. Dan jika kelembapan dapat terjaga, maka untuk serangan hama dan juga serangan penyakit bisa sedikit teratasi. Mungkin sedikit kesimpulan dari saya, cabai Langgeng 58 ini sangat rekomendasi bagi sahabat tani tanam, karena bisa sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini dengan perawatan yang sangat minim dan juga pemberian nutrisi yang sangat minim, untuk tingkat produktivitas tanaman cabai pada lahan ini saya katakan masih sangatlah istimewa, dan juga tingkat pertumbuhan dan juga perkembangan tanamannya saya katakan masih sangatlah baik. Lalu cabai varietas Langgeng 58 ini sangat merekomendasi bagi sahabat tani tanam, karena dengan ciri khas buahnya yang padat dan juga memiliki kulit buah yang tebal, untuk serangan antraknose ataupun serangan patek bisa sedikit teratasi. Lalu saya juga merekomendasikan bagi sahabat tani untuk menanam cabai varietas Langgeng 58 pada lahan sahabat tani, karena dengan ciri khas batang dari cabai varietas Langgeng 58 ini yang mudah berkayu, maka untuk serangan layu fusarium bisa sedikit teratasi. Mungkin sedikit saran dari saya, jika sahabat tani ingin menanam cabai varietas Langgeng 58 pada lahan sahabat tani, saya tetap menyarankan bagi sahabat tani untuk memberikan pupuk ataupun nutrisi dengan maksimal, karena dengan produktivitas yang sangat tinggi, jika ditunjang dengan pemberian nutrisi ataupun pupuk dengan maksimal, maka untuk perkembangan buah bisa sesuai dengan yang sahabat tani inginkan. Lalu jika sahabat tani ingin menanam cabai varietas Langgeng 58 pada lahan sahabat tani, untuk jarak tanam saya menyarankan bagi sahabat tani untuk jarak tanamnya minimal 50 kali 50, karena bila sahabat tani lihat bahwa pada lahan ini untuk tingkat pertumbuhan ataupun perkembangan tanaman cukuplah maksimal dengan jarak minimal 50 kali 50, maka untuk perkembangan dan juga pertumbuhan cabai varietas Langgeng 58 bisa secara maksimal. Lalu saya juga tetap menyarankan bagi sahabat tani untuk melakukan perempelan tunas air bagian bawah dan juga melakukan perempelan daun yang sudah tua jika sahabat tani menanam cabai varietas Langgeng 58 pada lahan sahabat tani pada musim hujan. Karena perempelan tunas air bagian bawah dan juga perempelan daun yang sudah tua, selain untuk memaksimalkan nutrisi agar bisa maksimal ke buah, akan tetapi perempelan tunas air bagian bawah dan juga perempelan daun yang sudah tua bisa meminimkan serangan hama dan juga serangan penyakit pada lahan sahabat tani. Lalu saya juga tetap menyarankan bagi sahabat tani untuk selalu mengecek pH tanah pada lahan sahabat tani, karena dengan pengecekan secara rutin, maka perawatannya bisa sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan oleh tanah yang ada pada lahan sahabat tani. Mungkin sekian video kali ini. Jika video kali ini dirasa bermanfaat, bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.